Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, supaya kita dapat melewati masa-masa yang sulit ini. Jadi kita harus semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, karena cita-cita kita, cita-cita kalian yang menentukan adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain atau juga tetangga. Sangat bukan, itu harus kalian yang menentukan. Langsung saja, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang virus, masih materi yang sama tentang virus. Akan tetapi lebih tepatnya kita akan belajar tentang materi virus yang ini dia. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada dua, di mana kita akan belajar tentang siswa dapat menganalisis reproduksi dan peranan virus serta fungsi dan struktur virus corona melalui pembelajaran pendekatan saintifik serta metode diskusi dan tanya jawab dengan tepat. Jadi, setelah kita belajar menggunakan video ini, nanti kita akan berdiskusi menggunakan lms.sidikdaya.com. Oke, jadi kita harus semangat dalam pembelajaran agar materi yang kita cerna dapat mudah diingat. Selanjutnya, oke, konsep pembahasan. Di sini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama, reproduksi virus, yang kedua, peranan virus, dan yang ketiga ada struktur virus, fungsi struktur virus corona. Jadi, ingat-ingat, uh, kita akan membahas tentang reproduksi terlebih dahulu. Jangan sampai lupa. Nah, di sini ada reproduksi virus. Reproduksi virus itu dibagi menjadi dua. Nah, di sini ada yang namanya fase litik dan ada namanya fase lisogenik. Loh, Pak, ini kan gambarnya hampir sama. Ini kok ada virusnya, tapi kok yang ini nggak ada. Nanti bagaimana, Pak? Nah, jadi akan kita bahas. Nah, di sini anak-anak silahkan mencatat apa yang Bapak jelaskan. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi virus reproduksi, yaitu tentang fase litik. Baik, kita akan mulai dari fasenya. Di sini fase litik itu dibagi menjadi 5. Ada adopsi, ada penetrasi, ada sintesis, ada perakitan, dan ada lisis. Di mana ini adalah penjelasannya. Kita mulai dari angka 1. Nah, kalau fase atau juga ada yang menyebut dengan siklus. Siklus itu adalah seperti suatu kejadian yang akan berlangsung secara terus-menerus. Makanya dia melingkar terus, ya, bulat. Jadi siklus seperti itu. Nah, langkah yang pertama atau siklus yang pertama atau fase yang pertama adalah adopsi. Adopsi adalah fase pelekatan, di mana pada tahap ini pelekatan virus itu dilakukan oleh reseptor sel inang. Ingat, reseptor sel inang di sini yang berlaku adalah ekor. Ini adalah contoh virus bakteriofag karena dia memiliki struktur tubuh yang lengkap. Jadi ingat, eh, yang menancap pada sel inang ini tidak selalu ekor, karena contohnya adalah bakteriofag, maka ekor ini yang akan melakukan pelekatan pada sel inang. Ini adalah salah satu sel inangnya. Misalkan ini adalah uh, yang berada pada hewan, misalkan ini misalkan tubuh hewan. Nah, setelah ekornya menancap, maka adopsi dilakukan secara endositosis, yaitu pembentukan vesikel pada membran sel inang sehingga virus dapat bergabung dengan sel inang. Jadi, setelah ekor virus ini menancap pada sel inang, maka dia akan bergabung. Nah, bagaimana bergabungnya, Pak? Kita lihat di fase yang kedua. Ada fase penetrasi, atau juga ada yang menyebut dengan fase injeksi. Nah, di sini jelaskan bahwasanya uh, penetrasi adalah pemindahan materi genetik. Nah, coba kita lihat. Materi genetik yang kan ada yang ada di kepala, yang biru-biru ini. Nah, kita lihat di badannya tidak ada materi genetik yang terlihat. Kita lihat di gambar yang kedua. Materi genetiknya itu turun dari kepala ke badan, habis itu ke sel inangnya, turun. Dia menyebar. Nah, ini kan masih biru, sedangkan yang lain masih berwarna coklat. Jadi, materi genetik itu yang membawa
virusnya atau yang membawa gen untuk menularkan virus ke dalam sel inangnya. Begitu. Jadi pada fase yang kedua ini, setelah ekornya menempel, maka tubuhnya itu akan sedikit mendekati sel inang. Setelah itu di bagian papan dasarnya akan menancap atau menempel pada sel inang dan mengeluarkan materi genetiknya, seperti itu. Nah, selanjutnya pada fase yang ketiga itu ada fase sintesis atau di sini pengiriman DNA atau RNA. Ingat, materi genetik yang ada pada virus itu hanya DNA saja atau RNA saja. Coba kita lihat di sini. Materi genetiknya sudah menyebar. Ini masih di luar. Maksudnya masih belum di dalam kepalanya. Ini sudah di dalam kepalanya. Ini ada badannya. Nah, kita lihat masih acak-acakannya, ekornya ada gitu. Jadi di sini itu pengiriman RNA atau DNA sebagai perintah sintesis protein untuk membentuk bagian tubuh virus baru. Jadi di sini itu materi genetiknya itu memerintahkan tubuh yang lainnya untuk membentuk tubuh virus yang baru gitu. Jadi atas perintah tersebut maka terbentuk badan. Ini kan badan, terus ada ekor, terus ini ada kepala gitu. Jadi di sini mulai terbentuk. Nah, sedangkan pada yang fase yang keempat itu ada perakitan atau eklifase di sini. Nah, yaitu penyusunan tubuh virus. Kita lihat di sini ya. Ini udah ada virus yang tubuhnya sudah lengkap. Coba kita lihat di yang tanda panah ini. Awalnya jika kita perhatikan, kepala, tubuh dan ekor itu saling terpisah. Faktanya kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Ada ekornya, ada badan, ada kepalanya. Mereka saling terpisah, belum jadi satu kesatuan. Sedangkan pada fase perakitan mereka akan bertemu dari mulai kepala, badan dan ekornya. Mereka akan bersatu di sini. Nah, setelah bersatu lanjut ke fase 5, itu adalah fase lisis atau pelepasan virus. Di mana virus yang baru saja matang itu akan dilepas dan keluar meninggalkan sel dalamnya. Maksudnya meninggalkan sel inang yang ini. Mereka akan keluar. Lisis bahasa lainnya adalah pecah. Kita lihat selnya pecah, retak. Tuh. Virusnya keluar. Setelah sampai fase ke perakitan ini, virus itu udah siap. Mereka udah matang. Virusnya udah siap untuk menularkan ke organ-organ yang lainnya, ke sel inang yang lainnya. Nah, setelah sampai ke fase yang kelima, fase lisis, dia akan pecah sel inangnya. Dan virus yang telah matang ini akan keluar, meninggalkan selnya. Begitu. Perlu diketahui bahwasanya pada fase litik, sel inangnya setelah virus ini mengalami lisis, dia akan mati. Begitu. Sel inang yang dihinggapi oleh si virus dia akan mati. Dan yang perlu diingat, adopsi adalah pelekatan, penetrasi, pemindahan materi genetik supaya dia dapat menyebar ke dalam sel inang. Setelah itu yang ketiga ada sintesis, di mana pengiriman DNA atau RNA mereka memerintahkan untuk membentuk anggota tubuh yang lainnya, mulai dari kepala, ekor, dan tubuhnya. Sedangkan pada fase yang keempat perakitan, di mana setelah si virus membentuk organ-organ tubuhnya, maka organ tersebut akan saling bergabung atau menyatu. Setelah sampai fase yang keempat, virus akan dikatakan matang. Dan pada fase yang kelima, dia akan mengalami lisis atau pecah. Selnya akan pecah, di mana virus yang sudah matang ini, sudah siap ini, dia akan keluar dari sel inangnya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut pada fase yang kedua, ada fase lisogenik. Ada sedikit perbedaan di sini, bahwasanya fase lisogenik itu hanya ada 4 fase atau 4 siklus. Ada adopsi, ada penetrasi, ada penggabungan, dan ada pembelahan sel. Ingat-ingat, kalau siklus litik itu dari sini, tapi kalau lisogenik itu dari sini ke sini. Nah,
Kita langsung ke yang pertama, fase adopsi atau pelekatan. Di sini kita lihat adopsi itu kan artinya tadi adalah pelekatan dari ekor atau pelekatan vektor atau reseptor si sel inang. Maksudnya si virus ke dalam sel tubuh sel inangnya. Setelah melekat, di sini dia mulai menempelkan kakinya. Selanjutnya pada fase penetrasi itu akan melakukan pemindahan materi genetik. Kita lihat yang biru ini itu adalah materi genetik dari si virus. Sedangkan yang coklat-coklat ini itu adalah materi genetik dari tubuh sel inangnya. Pada fase adopsi dan penetrasi ini hampir sama dengan fase litik. Dan yang ketiga itu ada fase penggabungan. Fase penggabungan ini yaitu DNA virus dengan DNA sel terintegrasi bentuk profek. Maksudnya adalah profek ini adalah dia akan membentuk bakteri di sini. Karena yang tadi yang kita contohkan adalah bakteriofag atau virus bakteri. Nah, di sini dia akan materi genetiknya mulai menyebar ke dalam sel inangnya, begitu. Nah, selanjutnya pada fase yang keempat ada pembelahan sel, di mana pembelahan sel ini dia akan terjadi ketika materi genetik akan menetap dan terbawa. Begitu. Materi genetik akan menetap dan terbawa di sini. Nah, setelah selesai membelah, sel yang hidup itu baru akan memiliki susunan materi genetik. Jadi, sel ini nggak akan pecah pada fase pembelahan sel. Dia tidak akan pecah karena setelah selesai membelah, nah ketika di sini dia sudah selesai membelah, maka sel yang hidup akan memiliki susunan materi genetik yang sama dengan si profeknya atau dengan si induknya. Jadi pada fase lisogenik, membran atau si membran ini atau si sel inang ini dia tidak mengalami pecah, sehingga sel inangnya tidak akan mati. Jadi perbedaannya antara fase litik dan lisogenik itu ada di tahapnya. Litik ada 4 tahap atau 4 fase, litik ada 5 tahap atau fase, sedangkan lisogenik ada 4 tahap. Nah, hasil akhirnya kalau pada fase litik sel inangnya itu akan pecah atau juga akhirnya dia akan mati. Sedangkan pada fase lisogenik, pada saat pembelahan sel sel inangnya tidak pecah dan sel inangnya tidak mati. Itu sedikit perbedaan yang jelas dapat diamati. Nah, untuk perbedaan yang lainnya, misalkan kalau pada siklus litik dia bersifat tidak mempunyai ketahanan tubuh atau non virulen. Jadi pada fase litik dia virusnya tidak memiliki ketahanan tubuh sehingga dia gampang mati. Sedangkan pada fase lisogenik itu sifatnya atau virus yang telah dihasilkan itu dia virulen atau memiliki ketahanan tubuhnya. Begitu. Lebih jelasnya silahkan baca materi tertulis dan materi filenya. Selanjutnya, nah setelah kita membahas tentang reproduksi virus, kita akan membahas tentang peranan virus. Kita ketahui bahwasanya virus itu memiliki peranan yang sangat luar biasa di kehidupan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kan ada 3, ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Virus itu menyerang ketiga-tiganya, di mana peran virus itu ada 2, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, peranan yang pertama kita akan membahas tentang peranan yang merugikan pada kehidupan manusia atau pada makhluk hidup lebih tepatnya ya. Di sini ada yang manusia, kita contohkan COVID-19. Nama penyakitnya adalah COVID-19. Virusnya itu bernama coronavirus atau SARS-CoV-2. Jadi COVID-19 itu adalah nama penyakitnya, sedangkan coronavirus ini adalah nama virusnya. Sedangkan yang kedua adalah Ebola. Ebola ini adalah penyakitnya, sedangkan yang ini adalah Ebola virus itu adalah nama virusnya. Ebola ini hampir sama dengan kasusnya si
COVID-19 dia berasal dari hewan, atau kalau tidak salah dia berasal dari kelelawar. Nah, di saat darah dari si hewan ini dipegang oleh manusia, lalu manusia tersebut memegang salah satu indranya, misalkan mata, maka dia akan terkena penyakit Ebola tersebut. Ini sedikit pengetahuan saja. Sedangkan adalah flu atau pilek yang sering kita kenal ya, di mana hidung akan mengeluarkan cairan yang sedikit mengental. Nah, dan itu sangat mengganggu pada saat kita melakukan pernafasan. Nama virusnya influenza virus. Pada hewan ada namanya flu burung. Virusnya H5N1 virus. Pada ayam, tumor pada ayam, nama virusnya Rous sarcoma virus. Dan tumor pada sapi namanya bovine papillomavirus. Nah, sedangkan pada tumbuhan, nah bercak, nggak asing lagi ya, karena pada materi virus yang pertama kita telah membahas ini. Ada virus TMV atau tobacco mosaic virus. Ada penyakit kuning, Bean golden mosaic virus. Biasanya ini terjadi pada tumbuhan, misalkan pisang, itu sering. Terus ada padi kerdil atau tungro. Jadi padi dia akan tidak dapat tumbuh jika dia mengalami penyakit kerdil atau tungro. Lebih jelas ini kita amati. Manusia ini adalah orang yang terinfeksi virus influenza. Ini yang menderita COVID-19. Nah, ini adalah contoh ayam yang terkena flu burung. Nah, ini adalah tumor pada sapi. Tumornya mana? Ini dia. Yang putih-putih seperti ini. Itu adalah tumornya. Tumor itu kan seperti daging tumbuh pada tubuh makhluk hidup yang dapat mengganggu pertumbuhan pada si makhluk hidup tersebut. Sedangkan ini tungro. Tungro ya tadi itu, tungro adalah padi kerdil atau tidak dapat tumbuh. Sedangkan ini dia, mosaic virus atau tobacco mosaic virus. Pengamatan yang dilakukan pertama kali oleh Adolf Meyer yang menyatakan bahwasanya yang menginfeksi tumbuhan tembakau adalah penyakit mosaik atau virus mosaik, seperti itu. Jadi diingat-ingatnya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita telah belajar tentang peranan virus yang merugikan. Sekarang kita akan belajar tentang peranan virus yang menguntungkan. Nah, di sini, langsung kita ke sini ya. Di sini contohnya adalah peranan virus, yaitu yang menguntungkan manusia adalah yang pertama ada vektor rekayasa genetika. Yang kedua ada melemahkan bakteri patogen. Yang ketiga ada pembuatan vaksin. Yang keempat ada pembuatan antitoksin. Di sini contohnya adalah pembuatan rekayasa genetika, di mana ini dia rekayasa genetikanya. Semangka umumnya sering kita ketemu adalah berwarna merah atau juga biasanya kuning. Nah, tetapi semangka itu dia genetiknya dapat dirubah dengan cara virus dapat direkayasa dengan disisipi gen yang menguntungkan, sehingga virus dapat menjadi pembawa vektor. Nah, jadi vektor rekayasa genetika ini, vektor itu artinya pembawa rekayasa genetika. Misalkan ada virus A. Virus A itu di dalam tubuhnya itu diselipi dengan gen genetika atau gen yang dapat merubah struktur dari si semangka ini. Maka yang tadinya semangka berwarna merah atau kuning, dia dapat berubah menjadi biru. Seperti itu. Ini adalah faktanya bahwasanya virus itu menguntungkan. Melemahkan bakteri patogen. Di sini bakteri yang disisipi virus akan membentuk profek. Profek itu virus yang memiliki struktur tubuh yang sudah lengkap. Setelah itu yang bersifat tidak ganas hingga sifat patogennya akan menjadi lemah. Patogen ini biasanya adalah sifat yang dimiliki oleh virus yang merusak. Nah, apabila virus itu tidak dapat dibunuh, maka dia dapat dilemahkan dengan virus yang lainnya atau bakteri patogennya dapat dilemahkan. Lanjut ada pembuatan vaksin. Nah, pembuatan vaksin di sini
Vaksin kan kita sudah tahu bahwasanya vaksin itu manfaatnya adalah untuk menambah sistem kekebalan tubuh atau sistem imun pada manusia sehingga tidak gampang terserang penyakit, terutama terserang virus. Membuat antitoksin. Di sini maksudnya adalah proses rekayasa genetika manusia dengan menggabungkan gen yang mengandung sifat menguntungkan. Jadi pembuatan antitoksin ini itu memanfaatkan rekayasa genetika oleh manusia. Begitu. Lebih jelasnya silahkan anak-anak buka pada LKS halaman 37 dan pada materi file. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur virus corona. Kita kan sudah tahu bahwa struktur virus corona kita sudah bahas kemarin. Ada membran glikoprotein, ada nukleokapsid, ada protein spike, protein envelope, ada materi genetik. Dan bentuk dari virus corona adalah oval. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa fungsi dari struktur ini. Fungsi struktur virus corona. Nukleokapsid itu berfungsinya untuk melindungi asam nukleat. Asam nukleat letaknya di mana? Di kepala atau di bagian atas. Protein spike itu berfungsinya untuk mengelilingi permukaan virus. Itu protein spike. Setelah itu materi genetik berfungsi untuk melakukan reproduksi atau materi genetik itu isinya DNA atau RNA. Materi genetik berfungsi juga untuk menularkan infeksi si virusnya kepada sel inangnya. Setelah itu membran glikoprotein berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengikat reseptor pada membran sel inang. Nah, selanjutnya protein envelope atau selubung berfungsi untuk membentuk selubung dan mempertahankan struktur virus corona. Nah, ini dia beberapa fungsi dari struktur virus corona tersebut. Jadi, setelah anak-anak mengetahui beberapa fungsi dari struktur virus corona ini, seharusnya kita lebih sadar bahwasanya ternyata virus corona itu yang tubuhnya kecil saja memiliki strukturnya, dan setiap struktur itu memiliki beberapa fungsinya sendiri. Nah, jadi seharusnya setelah kita belajar materi ini, kita harus lebih hati-hati sama si virus corona karena dia juga memiliki fungsi yang dapat merugikan bagi manusia. Begitu. Selanjutnya, nah, info tambahannya di sini adalah kita akan membahas tentang virus COVID-19. Nah, ternyata virus COVID-19 itu adalah virus RNA. Karena kenapa kok disebut virus RNA? Karena asam nukleatnya berupa RNA, bukan DNA. Nah, kita ketahui ya bahwasanya virus COVID-19 itu bentuknya oval dan asam nukleatnya berupa RNA, bukan DNA. Selanjutnya, RNA ini akan terus-menerus berubah dan bermutasi. Bermutasi itu apa sih, Pak? Mutasi adalah perubahan struktur dan sifat genetik si virus. Jadi, materi genetik yang ada pada si virus itu akan berubah secara terus-menerus karena dia materi genetiknya adalah RNA. Jika ada yang menyebutkan materi genetik itu DNA atau RNA, itu sama saja dengan yang menyebutkan bahwasanya asam nukleat. Asam nukleat dengan materi genetik itu maknanya sama. Nah, setelah RNA akan terus-menerus berubah dan bermutasi, jadi oleh sebab itu RNA itu berbeda dengan virus DNA yang tidak lebih rentan terhadap perubahan. Jadi kalau virus DNA itu rentan terhadap suatu perubahan. Jadi ini sekilas tentang info tambahannya. Nah, oke. Pertemuan kita pada video yang pertama mungkin cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan berdiskusi pada kolom LMS. Nah, silahkan
materinya dipahami. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Setelah ini kita akan berdiskusi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.